Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hari ini? Melek semuanya? Sehat semuanya? Masih hidup? Kalali masih hidup. Baik, mari kita teruskan terkait dengan, kalau di kitab Safinatun Najah ada 6, kemudian di literatur yang lainnya ada 10. Kemarin sudah terkait dengan binatang ternak. Kemudian yang kedua emas, logam, utang piutang yang kemarin ya. Ada zakat emas dan perak dulu, kemudian zakat piutang. Baik, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah, doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang nomor 3. Yang pertama zakat emas dan perak, kemudian 2 zakat piutang. Ada 2 pendapat kemarin ya. Pendapat pertama dan pendapat kedua. Ada yang berzakat adalah yang diutangi, ada yang berhutang. Asal sudah masuk masuk 94 gram atau 94 juta kurang lebih, kalau memang 1 gramnya 1 juta, maka dikeluarkan 2,5%. 1 jutanya berapa ribu? 25.000. Tinggal mengalikan. Kalau 90 juta, tinggal mengalikan 25 kali 90. Ketemu berapa? Belum ketemu ya. Oke. Yang ketiga, zakat uang kertas. Zakat uang kertas, cek dan sejenisnya. Zakat uang kertas, cek dan sejenisnya. Jadi kalau emang ada kertas yang berharga, cek, giro, terus sejenisnya itu, kwitansi kalau emang berharga barangkali, atau mungkin kalau yang PNS punya punya sertifikat PNS-nya, kemudian di sekolah dari sekarang. Nah, di sekolahnya ternyata kok muncul nominal, maka ini masuk kategori dizakati. Kan sekarang itu banyak pinjam berapa terus kemudian digunakan untuk bangun rumah. Nah, cek adalah dokumen
utang yang dijamin. Itu namanya cek. Cek adalah dokumen utang yang dijamin. Jadi utang pun ya ada jaminannya, tidak sembarangan. Itu cek. Nah, cek ini wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab. Jika mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Ada yang memberikan penjelasan 27 rial Mesir itu sudah masuk kategori nisab. Ya, kalau pendapat para ulama yang umum ya ikut emas 90 gram kurang lebih, maka dikeluarkan 2,5%. Oke, itu zakat uang kertas, cek dan jenisnya. Nanti barangkali punya kertas yang berharga, kok ijazah SMA Maryam di sekolah nanggone di bang kok payu, ya perlu disedekoi, perlu dizakati. Dek payu, tapi ini ijazah kayak ini gak payu. Maksudnya untuk mendapatkan uang, kecuali kalau BPKB, Siskohat, BPIH itu bisa dijaminkan, karena sekarang ini kan untuk mendapatkan porsi haji itu bayar 25 juta, maka nanti akan muncul BPIH atau Siskotnya. Nah, maka itu ketika dijaminkan ke bank akan bisa digunakan untuk meminjam uang, maka dizakati. Yang keempat, zakat perhiasan. Kalau punya perhiasan apapun bentuknya, perhiasan itu, di sini para ulama memberikan sepakat intan, mutiara. Intan bukan intan namanya orang loh ya, kan ada namanya intan. Oh, berarti intan perlu disedekoi. Iya, disedekoi. Intan, mutiara, yakut, permata, dan batu berharga. Barangkali punya batu berharga, serta barang perniagaan. Ini wajib dizakati. Barangkali punya akik, ternyata akik harganya 90 juta. Kemarin kan sempat booming. Sekarang namanya lato-lato. BE lato-lato harganya 90 juta. Lato-lato model piye? Sudah geroyokan. Nah, itu jika emang perhiasan seperti itu ya, maka harganya jika sudah masuk nisab wajib dizakati. Yang kelima, mas kawin. Ya, mas kawin. Bukan mas, ayo kawin dah. Ini mas kawin betulan. Mahar itu ya. Ada mas yang tidak disukai oleh perempuan. Ada yang tahu? Ada mas yang tidak disukai perempuan. Apa itu, Pak? Yaitu mas kawin lagi. Mas cari yang lain. Itu tidak sukai perempuan itu. Kalau mas kawin, mas Sopo Noval jadi disukai, minimal sukai pacari. Tapi banyak perempuan yang tidak suka tadi itu, mas kawin lagi. Menurut keterangan, Abu Hanifah berpendapat bahwa mas kawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat Abu Hanifah. Ya, didengarkan aja. Kalau mau tulis silahkan. Menurut Abu Hanifah bahwa mas kawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah diterima olehnya. Jadi nulis kecekel itu harus dizakati. Nek gurung kecekel berarti belum dizakati. Sebab mas kawin merupakan ganti
atau imbalan dari selain harta. Sebab mas kawin merupakan ganti atau imbalan dari selain harta. Barangkali nanti dikasih sama suaminya yang perempuan, terus emasnya itu seharga 90 juta barangkali, saking sugih mungkin Fuad mau minang siapa dia, terus dikai sekarang kan banyak dikado Alphard ya, dikado Alphard. Andai koyo koko yo tetep Pak tak kasih Alphard, jangan khawatir, istri saya akan tak kasih Alphard. Alphard apa? Alpha-TK. Alpha-TK ya, itu lebih dahsyat daripada Alphard, karena kalau sudah Alpha-TK iso macem. Pengen jadi presiden Alpha-TK bisa, pokoknya tenanan, Alpha-TK tenanan. Oke. Itu sehingga kembali lagi terusannya, sehingga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya sebelum diterima. Jadi kalau sudah dapat mas kawinnya senilai zakat emas, maka harus dizakati. Ini dengarkan para perempuan ya, para perempuan yang nanti akan dinikah, barangkali mendapatkan calon suami yang miliarder, dua perusahaan gede, perusahaan biting atau peniti, ada penitinya sak truk, perusahaan biting peniti si cili-cili tapi sak truk, nah, lumayan. Oke. Tentunya sudah mencapai nisab dan haul. Nisab itu berapa berapa banyaknya tadi itu. Kalau haul itu 1 tahun, haul. Makanya ada orang itu haulnya kapan? Ya nunggu 1 tahun. Ini pembahasan masalah haul itu jadi jamaah NU itu enak. Ya. Ada kata kunci bahwa ada orang itu dikatakan sebagai meninggal. Kalau kata kuncinya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kata kunci orang meninggal. Dan itu rata-rata hanya NU. Selain NU tidak. Dan kalau sudah ada itu, enaknya minimal 7 hari masalah perut aman. Ya, masalah perut aman 7 hari. Ya sembarang mau kebuli bawa bunga. NU itu nek ana wong innalillah, maka 7 hari itu aman. Kok setelah 7 hari ada innalillah, maka 14 hari aman. Jika saya mikir ya, luar biasa NU itu. Ini sak kampung mati KB kan lumayan. Gak saulan sak tahun ini keturutan. Mari ganti. Hebat orang NU itu. Maka pertahankan jadi orang NU. Itu guyonannya, tapi kenyataan. Bahkan nanti sampai 40 harinya kan ada gitu. 40 harinya. Nanti 1 orang 40 hari kan ya lumayan. Berarti saulan wis gak mikir masalah perut. Nyaman. Para perempuan ndak usah masak. Paling murid digawani ya, lumayan. Kalaupun masak kan 1 kali tok ae, enggak usah berkali-kali. Pernyataan berikutnya, kecuali jika perempuan yang berhak atas mas kawin tersebut memiliki harta yang telah mencapai nisab selain mas kawin. Dalam artian memang sing perempuan anjene sugih. Jadi bukan mas kawinnya yang dizakati, tapi harta yang lainnya. Mungkin punya perusahaan, mungkin punya yang lainnya, maka dizakati.
Pak, bagaimana Pak kalau nanti ada warisan? Lah warisan kalau mencapai nisab harus dizakati. Jika memang mencapai nisab, ya warisan itu kalau mencapai nisab dizakati. Seumpama dapat warisan 90 juta, ya dizakati sekian itu. Tapi hati-hati ya, masalah warisan itu hati. Nek gak pinter malah ndadekno masalah. Tapi nek pinter insya Allah ndadekno barokah. Ya. Dan orang yang rebutan dunia, maka Abu Bakar As-Siddiq, dunia, harta benda itu mirip koyok balung, tulang, mirip koyok bangkai. Nah, ada hewan yang suka rebutan tulang. Apa itu? Asu, anjing. Maka silakan dilihat orang yang rebutan harta benda, rebutan dunia, deloken wajahnya mirip anjing. Ya. Nyucuk mirip. Gak iso, kok aku dolake ngono kan. Makanya wajahnya kaya asu. Maka tidak usah rebutan warisan. Lebih baik pakai harta sendiri. Itu lebih bagus dan lebih gentle. Rebutan warisan biasanya dadekno malah perpecahan. Akhirnya gak rukun karo dulur. Akhirnya gak rukun karo family, loro kabeh uripe. Oke. Itu ya. Zakat terkait dengan mas kawin. Tak tambah satu. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini, ya, kalau memang punya harta yang berupa perniagaan, maka juga wajib dizakati. Berapa Pak? 2,5%. Dengan catatan sudah mencapai haul, mencapai nisab, sudah 1 tahun, utawa sudah mencapai kira-kira 90 gram emas seharga itu. Maka zakat perniagaan ini juga harus dizakati. Mungkin punya kos-kosan, termasuk kos-kosan ini jika memang penghasilannya sebelum dikurangi macam-macam kok ternyata mencapai 90 juta, maka dizakati. Punya apartemen, hotel, kok mencapai itu, maka harus dizakati. Kepada siapa Pak? 8 asnaf, 8 golongan. Salah satunya ya salah satunya fakir miskin. Oke, ini zakat perniagaan. Karena yatim tidak masuk. Ya, anak yatim tidak masuk untuk dapat zakat. Anak yatim dapat sedekah, bukan zakat. Karena apa? Zakat itu adalah, mohon maaf, kalau istilahnya manusia itu podo karo gedang goreng. Ya, gedang goreng. Gedang goreng sing keluar itu loh warnanya kuning-kuning. Nah, zakat itu gitu. Zakat itu harta kotor yang harus dikeluarkan. Nek gak dikeluarkan, nanti efeknya dadekno perkara. Manusia kalau wetenge selemet-selemet, wetenge wayahe metu, kadar kualitasnya yang dari bawah, nek gak ditokno malah dadekno penyakit. Itulah zakat. Penganalogan daripada zakat seperti itu, maka harus dikeluarkan. Nah, paling aman yang pernah sampaikan, zakat itu dikeluarkan 1 bulan sekali paling aman. Seperti saya, Pak Aris itu kan punya banyak channel. Beliau ngajar dari mana-mana, amplopnya dihitung dewe, kemudian laundrynya berapa, kemudian punya maklar-maklar yang lainnya ditulis dewe. Seret, ketemu berapa 1 bulannya. Loh Ustaz atau Pak, kalau seumpama tidak mencapai 1 bulan bagaimana? Tidak apa-apa, dikeluarkan zakatnya tetap 2,5%. Nek belum nyampe berarti sodakoh. Saya pribadi gitu, saya latih gitu. Saya latih untuk sodakoh jika memang tidak mencapai nisab. Oke, itu ya. Jadi dilatih. Kenapa? Harta kalau semakin dikeluarkan, 1 barokah, yang kedua janjinya Allah SWT ditambah. Itu ingat-ingat. Nek pengen ditambah rezeki Gusti Allah, sing sering sedekah, sing sering zakat. Ojo digegem dhewe. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Sementara itu, mari kita
baca seperti biasa, doa setelah kita ngaji, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قوله وفعله ونيات به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جالي وخيراتي فيا ربي بات علي بسري فيه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.